Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya mulai, mohon bapak-bapaknya pindah sini. Saya depan saya dulu, di sini. Berjajar aja. Biar yang datang belakangan bisa. Itu nih dari belakang. Terima kasih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir tematik untuk tafsir surat Yasin yang alhamdulillah hari malam ini sudah masuk kajian yang ke-7 atau pertemuan yang ke-7. Insyaallah kita akan mulai dengan ayat 28 sampai ayat 32. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Diangkat derajat kita, dihapus dosa-dosa kita. Dan menjadi jalan kita menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa berjalan satu jalan di mana di jalan itu dia menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan ayat 28 atau kita mulai dari ayat 28 sampai ayat berikutnya, mudah-mudahan sampai ayat 32. Seperti biasa, kita awali terlebih dahulu kajian kita ini dengan sama-sama membaca ayat yang akan kita bahas pada malam ini. Silakan dibuka surat Yasin ya, ayat 28. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله. Ayat 28, saya minta ada yang bacakan terjemahannya. Pak Eva. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja,
maka seketika itu mereka mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu mengolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka, dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Setiap umat akan dihadapkan kepada kami nanti di hari itu. Terima kasih. Baik, jemaah rahimakumullah. Kita bahas satu persatu ayat ini. Pertama adalah korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Hadhil ayat tatimmatu qissati ashabil qaryah. Ayat-ayat yang kita baca tadi adalah kelengkapan dari atau menyambung tentang kisah penduduk kampung. Kemarin kita bahas bahwa penduduk kampung itu ada yang menyebutkan namanya kampung Antioquia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat tadi kondisi orang-orang yang mendustakan para rasul. Kemudian Allah juga menjelaskan sunnatullah atau hukum Allah terhadap orang-orang yang seperti mereka. Wa audaha sunnatullahi fi amsalihim fil adzabid dunyawi. Allah menjelaskan tentang hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang seperti mereka. Seperti apa? Seperti yang mendustakan orang-orang yang mendustakan para rasul. Kemudian thumma ma yata'arraduna lahu minal adzabil ukhrawi. Kemudian azab apa yang akan menimpa mereka nanti di akhirat. Itu azab akhirat kelak. Wa dzukirat huna fi bad'il juz. Dijelaskan di sini di awal juz. Karena surat Yasin ini ada yang masuk di juz 22 dan ada yang masuk ke juz 23. Di anna adl ajza mura'i fihi al-adl lafzi la al-ittisal al-ma'nawi. Jadi pembagian juz Al-Qur'an itu kembali kepada perhitungan lafaznya, bukan makna. Artinya kenapa kok dipisahin antara surat Yasin ayat 1 sampai ayat 27 di juz 22, kemudian sisanya di juz berikutnya. Kenapa nggak satu aja gitu sekalian di satu juz? Karena perhitungan dalam menentukan juz Al-Quran itu bukan berdasarkan kepada kisah atau makna dari surat tersebut, akan tetapi hitungan-hitungannya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-tafsir wal bayan. Kita masuk kepada penjelasan ayat-ayatnya. Yang pertama ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan tidak kami turunkan kepada kaumnya setelah itu, setelah kematian siapa? Masih ingat? Habib An-Najjar, ya. Habib An-Najjar ini siapa? Yaitu laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa alaihissalam dan mengikuti utusan yang dikirim oleh Nabi Isa kepada kaumnya.
min ba'dihi min jundin minas sama, tidak kami turunkan kepada mereka tentara dari langit, dan kami memang tidak akan menurunkannya. Itu terjemahan dari ayat itu. Ay lam nunazzil ala qaumil mu'min Habib an-Najjar min ba'di qatlihim lahu. Kami tidak menurunkan setelah terbunuhnya Habib. Habib ini dibunuh kenapa, Pak? Bu, masih ingat? Karena dia mengajak kaumnya atau menyatakan, memproklamirkan, menyatakan bahwa dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengikut Rasul yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dia menyeru kaumnya untuk beriman. Seketika itu juga dia dibunuh oleh kaumnya. Setelah kematiannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan malaikat yang menjadi tentara atau tentara Allah Subhanahu wa taala dari pasukan malaikat, lidakwatihim ilal imani billah, karena dia mengajak kaumnya beriman kepada Allah Ta'ala sehingga dia dibunuh. Allah tidak menurunkan junda minal malaikat, tentara dari malaikat atau tentara dari golongan malaikat. Wa ma kunna bihajatin ila hadzal inzal, dan memang Allah tidak perlu untuk menurunkan pasukannya atau pasukan malaikat. Bal kana al-amru aisaru alaina min dzalik. Akan tetapi perkaranya lebih mudah dari sekedar menurunkan tentara atau pasukan malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya itu bukan dengan cara menurunkan malaikat dari langit setelah kematian Habib, tapi lebih dari itu atau lebih mudah dari itu. Aisaru min dzalik. Waqad sabaqa qada'una bi anna ihlakahum bis-sayhati la bi inzalil jundi. Allah telah menetapkan bahwa kaum Habib tadi yang tidak beriman diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teriakan keras dari langit, suara yang sangat kencang sekali. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat berikutnya. Wa hadza litahqiri sya'nihim. Litahqiri sya'nihim, ini sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menghina kaumnya Habib yang tidak mau beriman, bahkan membunuh Habib yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan diturunkan malaikat, tapi dihinakan dengan teriakan yang sangat keras sekali yang membuat mereka mati semuanya. Wa inna inzal malaikah di'azamil umur. Kalau malaikat sampai diturunkan untuk membinasakan satu kaum, ini adalah yang dihadapi itulah perkara besar. Contoh, dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala membantu pasukan kaum muslimin dengan menurunkan pasukan malaikat. Panglima perangnya langsung malaikat Jibril. Maka perang Badar itu adalah peperangan yang langsung mendapatkan komando dari Allah Subhanahu wa taala, atau langsung diawasi dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, dan diturunkan juga berupa bantuannya itu dengan malaikat. Malaikat Jibril menjadi panglima perangnya. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat dibandingkan jumlah pasukan kaum muslimin, 313 melawan hampir 1.900 lebih pasukan kafir Quraisy. Ditambah lagi dengan perlengkapan senjatanya. Senjata mereka lebih lengkap dibanding kaum muslimin, karena memang niat mereka datang ke Badar itu untuk menghadapi kaum muslimin, lengkap senjatanya, lengkap perbekalan lainnya, lengkap pasukannya. Adapun kaum muslimin hanya membawa pedang saja. Pedang itu pun adalah kebiasaan orang Arab, kalau kemana-mana laki-lakinya itu bawa pedang selalu. Jadi bukan sengaja ingin perang. Karena tujuan awal perang Badar itu adalah, atau tujuan awal Rasulullah keluar dari Madinah itu untuk menghadang pasukan kabilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kan mereka mengharapkan satu di antara 2 pilihan. Dapat kabilah dagangnya, harta dagangnya, atau yang kedua adalah peperangan. Ihdat ta'ifatain.
annahum malaku, dua-duanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaumnya Habib An-Najjar ini tidak perlu dengan menurunkan malaikat. Di samping juga itu sebagai bentuk penghinaan, cukup Allah kirimkan atau Allah turunkan azabnya itu berupa teriakan yang sangat keras sekali. Wa haula la yahtajuna li ihlakihim jundan minas sama. Untuk menghancurkan kaumnya Habib tadi yang tidak beriman, tidak perlu diturunkan pasukan dari langit. Bal ahlaknahum bi sayhatin wahidah. Bahkan teriakannya cuma satu kali. Allah membinasakan kaum itu dengan satu kali teriakan saja. Kama qala ta'ala, itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat 29, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ay ma kana ihlakuhum illa bi sayhatin wahidah saha biha Jibril fa ahlakahum. Yaitu kebinasaan mereka atau pembinasaan mereka, azab yang Allah turunkan kepada mereka cukup dengan satu kali teriakan saja, yaitu teriakan malaikat Jibril alaihissalam. Fa'ahlakahum. Ustaz, kenapa bukan malaikat Israfil? Kalau Israfil sudah selesai kiamat. Ini azab ya. Ini adalah azab yang diturunkan Allah SWT melalui malaikat Jibril dengan teriakan satu teriakan saja. Illa sayhatan wahidah. Hanya satu teriakan saja. Fa'ahlakahum, maka binasalah mereka. Allah binasakan mereka. Fa'izahum amwatun la haraka bihim. Mati semuanya, tidak bergerak lagi. Satu kali teriakan. Kita kalau teriak keras, bukan hanya kepada manusia saja, teriak keras kepada makhluk hidup lain itu bisa terkanjit-kanjit di dalam bengkak. Ya, coba teriak di telinga orang atau kalau teriakan yang sangat kencang-kencangnya, ya, itu orang pasti kaget dan bisa, kalau ada yang penyakit jantung itu bisa copot jantungnya kan. Kaget, apalagi dengan malaikat yang berteriak. Wa qawluhu in kanat ay al-akhdah aw al-'uqubah illa sayhatun wahidah. In kanat, arti in kanat adalah bahwa hukuman itu hanya satu teriakan saja, dan firman Allah SWT wahidah ta'kid. Kalimat wahidatun itu sebagai penegasan bahwa ini adalah perkara yang mudah bagi Allah Ta'ala. Cukup satu teriakan saja sudah mati semua. Cukup satu kali teriakan oleh malaikat Jibril, mati semuanya. Wa qawluhu fa idza hum khamidun fihi isyaratun ila sur'atil halak. Matinya pun cepat, enggak nunggu lama. Teriak malaikat Jibril langsung semuanya mati semua. Sur'ah. Sur'ah itu al-halak. Betapa cepatnya kebinasaan yang mereka hadapi itu dengan satu kali teriakan saja. Ayat 30, ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal 'ibad, alangkah meruginya gitu. Ya hasratan 'ala ma farrattu fi jambillah, alangkah meruginya apa yang telah aku sia-siakan di sisi Allah. Kalimat ya hasrah itu sebagai bentuk ekspresi mengungkapkan betapa meruginya. Ya hasrata, ya hasratan itu sama. Hasrah itu dari kata-kata hampir sama dengan khasirah, menunjukkan kepada kerugian. Wah, alangkah meruginya, alangkahnya meruginya mereka. Ya haula alladziina kadzdzabtumur rusul tahassaru hasratan alima. Wahai orang-orang kalian, orang-orang yang mendustakan para rasul, rasakanlah kerugian itu yang sangat merugi sekali. Wandamu ala ma fa'altum, menyesallah atas apa yang telah kalian lakukan. Tapi penyesalan yang tiada gunanya. Bisababi annahu ma jaa rasulun yad'u ila at-tauhid wal haqq wal khair illa istuhzi'a bihi wa kudhiba wa juhida ma ursila bihi minal haqq.
merugilah kalian, atau kalian merasakanlah kerugian itu karena kalian setiap kali Allah utus Rasul atau datang kepada kalian orang yang membawa berita kebenaran, kalian selalu mendustakannya, memperolok-olokkannya, menolaknya atau tidak beriman kepadanya. Ya hasratan 'alal 'ibad, ay hadza waqtul hasrah 'ala mukadzdzibir rusul. Ini adalah waktu kerugian bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Wa tankir, ya hasratan litakfir. Maksudnya ruginya bukan cuma satu kerugian, tapi rugi banyak. Merugi dunia, merugi akhirat. Merugi dunia, mereka mati semuanya. Satu kali teriakan langsung mati semuanya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, udah habis. Merugi akhirat, azabnya lebih pedih lagi. Wasababut tahassur alaihim annahum lam ya'tabiru bi amsalihim minal umamil khaliyah. Kenapa mereka merugi? Karena mereka tidak mengambil